Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Nuran Jamil dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas B dengan NIM 1103620048. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Ibu Siti Zulaiha dan juga Ibu Evita Soraya. Dalam video kali ini, saya akan membuat video proses pembelajaran mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 SMA dengan materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sudah pada siap belajar? Oke. Kalau udah pada siap belajar, saya mau coba tes dulu nih. Masih ingat kan kalau saya tanya semangat pagi bagaimana? Oke, coba ya. Semangat pagi, mari raih mimpi. Oke, teman-teman, keren banget nih semangatnya pagi hari ini. Jadi kita harus selalu semangat ya, teman-teman. Jangan sampai kalau ibu masuk ke kelas, ibu ngeliat nih ada yang loyo, ada yang lemes, apalagi ada yang mager. Wah, itu nggak boleh sih. Pokoknya kita harus semangat ya. Sekali lagi nih, untuk cek semangat kita di pagi hari ini. Kita pakai yel-yel PPKN, oke? Oke, coba ya. 1, 2, 3. PPKN, nasionalisme di dadaku, jaya. Oke, teman-teman, keren banget. Sebelum kita belajar, ada baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Coba Ibu mau silakan pimpin doa bagi yang bersedia. Ada yang bersedia tunjuk tangan? Oke. Silakan Irfan dipimpin berdoa untuk memulai belajar. Baik, hari ini kita bakalan bahas apa sih, Bu? Jadi, hari ini kita akan masuk nih teman-teman pada materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Saya mau share screen atau mempresentasikan nih PowerPoint dan saya harap teman-teman memperhatikan apa yang saya tampilkan di layar ya. Oke, materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, Ibu mau teman-teman sekalian coba amati gambar berikut terlebih dahulu. Oke, ada gambar masjid, gereja, ada candi, dan teman-teman bagaimana? Apa yang teman-teman pikirkan melihat gambar di layar? Iya, betul. Tentu saja kalian pasti bisa menyimpulkan ya bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Tapi sebenarnya apa sih kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh mungkin ya beragama bebas menganut agama apapun, betul sekali itu. Memang, artinya itu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Eh, Coba ya teman-teman jawab pertanyaan ini. Kalau setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tapi apakah boleh kita tidak beragama? Ada yang bisa jawab? Gimana? Boleh? Waduh. Ya, betul. Jawabannya adalah tidak boleh ya, teman-teman. Jadi, kita itu walaupun kita berbeda, memiliki hak untuk memilih agama, tentu saja kita nggak boleh untuk tidak beragama. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila kita nomor satu apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya nggak?
Lalu selanjutnya, ternyata kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2, yang isinya yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak juga untuk kembali. Itu yang ayat 1. Lalu yang ayat 2 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya. Paham ya teman-teman sampai sini? Kalau begitu, supaya teman-teman lebih memahami dan memaknai arti kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, Ibu mau kalian membuat 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Oke, teman-teman, coba. Kira-kira udah ngincer-ngincer siapa nih yang mau dijadiin teman sekelompoknya? Oke, nanti tugas dari kelompok satu adalah berdiskusi tentang jabarkan bagaimana toleransi dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Kalau yang kelompok dua, itu berdiskusi dengan topik bagaimana tantangan dan hambatan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sorry, maksudnya keberagaman di Indonesia. Kehidupan keberagaman ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk kelompok tiga, akan membahas topik terkait bagaimana sih peran pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Oke, paham ya teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, Ibu lanjut ya. Jadi teman-teman kelompok silakan berdiskusi mengenai topik masing-masing kelompok selama 15 menit, lalu perwakilan kelompok nanti akan bergantian memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Siap teman-teman? Oke, kalau begitu kelompok dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman sekalian yang sudah berdiskusi dan kooperatif terhadap teman-teman kelompoknya. Ya, teman-teman sekalian tadi sudah berdiskusi dan juga menyampaikan topik-topik yang Ibu ajukan dengan sangat baik. Berarti bagaimana nih untuk mewujudkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan seperti yang sudah teman-teman diskusikan tadi? Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, yang pertama perlu adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Lalu yang kedua, tiap pemeluk agama memiliki kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, yaitu adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya sendiri. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan itu memiliki kebebasan untuk menetapkan dan juga menentukan agama apa yang ingin ia kehendaki. Lalu terakhir nih teman-teman, sebagai kemerdekaan beragama, kita memiliki kebebasan yang otonom bagi golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, intinya apa teman-teman? Keberagaman yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja akan terwujud apabila dibangun dengan kerukunan umat beragama. Nah, di Indonesia sendiri mengenal yang namanya konsep Tri-kerukunan umat beragama. Yang pertama, karena tri berarti berapa? 3, iya betul. Yang pertama, kerukunan internal umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bedanya apa sih, Bu? Jadi, kalau kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman atau kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk
perbedaan yang masih bisa ditolerir. Paham ya teman-teman? Lalu yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama, yaitu cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat. Tapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kok pemerintah gitu ya? Jadi dalam hidup beragama, masyarakat itu pasti tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Jadi warga negara Indonesia harus bisa rukun dengan pemerintah antara umat beragama itu sendiri. Jadi begitulah teman-teman pemahaman mengenai kemerdekaan beragama dan juga berkepercayaan di Indonesia. Coba Ibu minta kita recall lagi ya memori yang tadi barusan Ibu sampaikan. Coba sebutin yuk, sebutin ulang apa saja sih isi konsep Tri Kerukunan Umat Beragama. Ya, yang pertama kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat tidak seagama. Yang ketiga, kerukunan antara umat agama dengan pemerintah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan perhatian yang luar biasa pada kelas hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.